Chapter 626 Pertarungan Keras. Dor. Kereta kuno hitam bertabrakan dengan bintang besar. Ini adalah ujung dari senjata ilahi raja, dan melepaskan gelombang kejut yang merusak. Di bawah, tanah sunyi yang telah berubah menjadi gurun seketika berubah menjadi tanah magma. Itu melonjak ke langit seperti samudera yang luas, menghamburkan awan. Rasanya seperti akhir dunia. Pertempuran antara raja senjata ilahi yang kuat menciptakan bencana mengerikan yang melampaui imajinasi seseorang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Pada saat itu juga, kereta naga hitam dan bintang saling menempel. Mereka terus berguncang, dan cahaya hitam serta cahaya bintang mengalir ke segala arah, menghancurkan ruang angkasa dan menghancurkan segalanya. Ye Fan berada di dalam lingkaran taiji emas. Dia mengacungkan cambuk pemukul dewa dan menyerang ribuan kali. Itu seperti naga biru yang menari di langit, menghancurkan kubah surga. Hua Yunfei melakukan yang terbaik untuk melawan. Rapier berlapis emas sayap Phoenix di tangannya berdenting dan percikan api terbang kemana-mana. Itu berubah menjadi burung Phoenix ilahi yang mengguncang 9 langit, dan bahkan ruang angkasa pun hancur. Hua Yunfei membuka mulutnya dan batuk seteguk darah 5 warna. Itu seperti bunga ilahi yang bermekaran, mengalir dengan kemegahan yang menyihir. Darah itu mengandung kekuatan ilahi, dan dia mundur. Tidak bagus. Ye Fan merasa ada yang tidak beres. Dia telah ditipu. Kuil ilahi yang awalnya tidak stabil di langit tiba-tiba menjadi kokoh. Itu turun seperti senjata ilahi raja yang abadi, memancarkan tekanan yang besar. Hua Yunfei menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan, mengetahui bahwa Ye Fan tidak akan bisa membunuhnya. Dia ingin membuka jalan bagi jurus pembunuhan Li Xiaoman untuk melukai lawannya. Dia ingin menggunakan bintang besar itu untuk menempel pada kereta kuno, membuatnya sulit untuk bergerak 1 inci pun. Ini adalah kuil dewa emas megah yang mengalir dengan cahaya ilahi. Setiap batu bata, setiap anak tangga batu bersinar dengan cahaya. Sungguh luar biasa agung dan bermartabat, seakan-akan ini adalah tempat kelahiran dewa. Itu sangat berat, dan bisa menghancurkan langit dan bumi. Sulit bagi tubuh fisik untuk melawan. Itu menekan Ye Fan, memaksanya untuk meninggalkan kereta naga. Jika tidak, dia pasti akan dihancurkan menjadi pasta daging. Bang! Tanah runtuh seolah-olah itu adalah akhir dari dunia. Pegunungan di kejauhan runtuh terus-menerus, dan asap serta debu membumbung ke langit. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ye Fan mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak bisa menggerakkan kereta hitam itu. Itu tidak dapat dipisahkan dari bintang besar, dan dia tidak dapat memindahkannya. Roh senjata ilahi raja tidak bisa menyerang. Ye Fan melakukan semua yang dia bisa, menyerang ke arah langit. Suaranya memekakkan telinga, kekuatan ilahi melonjak, seolah-olah lautan bergelombang. Pada akhirnya, dia memblokir kuil kuno emas, menyebabkannya hampir runtuh. Dinding halaman emas terbelah, pintu kuil runtuh, cahaya keemasan mengalir dan jatuh seperti air. Boom! Ye Fan berubah menjadi lingkaran taiji emas dan membumbung tinggi ke langit. Akhirnya, kuil kuno emas itu hancur berantakan, dan dengan satu pukulan, gunung-gunung runtuh dan langit retak. Li Xiaoman berteriak keras. Rambutnya yang indah berkibar di udara saat dia terus-menerus menyemburkan beberapa suap darah. Tubuhnya terlempar ke belakang, dan sepotong besar gaun tempur berbentuk teratai miliknya terkoyak, kilaunya meredup. Hua Yunfei bergerak. Botol berharga dao agung di atas kepalanya memancarkan puluhan ribu cahaya hitam. Untaian demi untaian cahaya hitam meningkatkan kekuatan alam peri. Dia sekali lagi mencoba membunuh Ye Fan. Ye Fan terhalang, jadi dia hanya bisa berhenti dan bertarung. Ini adalah lawan yang sangat kuat yang tidak bisa diremehkan, dan dia melewatkan kesempatan untuk membunuh Li Xiaoman. Di langit, Li Xiaoman berhenti dan melantunkan tulisan suci kuno. Seluruh tubuhnya berkilau, dan cahaya ilahi terbang keluar, membentuk diagram kuno emas. Itu berubah menjadi kuil kuno, dan itu sangat misterius. Suara, dao, nyanyian, dan suara pengorbanan datang dari era kuno. Mereka berkumpul bersama dan membentuk kuil dewa emas yang baru, membuatnya semakin misterius. Dua senjata ilahi kaisar terkunci bersama. Sementara Ye Fan dan Hua Yunfei bertarung dengan intens, Li Xiaoman menyerang lagi, menggunakan kekuatan iblisnya untuk menyerang. Kuil kuno emas ditekan, dan pintu kuil terbuka lebar. Itu memiliki kekuatan yang bisa menelan langit, dan dengan paksa menyedot Ye Fan ke dalam. Kuil ilahi ini sangat kuat dan menakutkan, menekan semua makhluk hidup. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Fan merasakan sakit yang luar biasa. Dia sebenarnya akan dimurnikan di dalam.
Semua jenis suara ilahi kuno terdengar pada saat yang sama, seolah-olah ada 3.000 biksu ilahi yang bernyanyi bersama. Jika bukan karena dia menciptakan lingkaran Taiji emas, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya saat ini. Ini adalah penyempurnaan yang menakutkan yang ingin melelehkannya di dalam kuil kuno emas. Ye Fan menjaga pikirannya dan mengembangkan lingkaran Taiji, menjadi satu dengan surga dan manusia. Dao yang hebat itu alami, dan setiap serangannya mengandung misteri langit dan bumi. Dia merobek dinding kuil kuno saat dia berjalan keluar selangkah demi selangkah. Selain itu, ada juga mayat beberapa bodhisattva. Darah dewa berwarna pelangi mengalir, membuat kuil kuno ini terlihat seperti iblis dan misterius. Sungguh menakutkan. Pada saat yang sama, sesosok tubuh keemasan mendekat selangkah demi selangkah. Mayat arhat emas dan bodhisattva berada di kakinya, seolah-olah ada dewa yang berjalan dari era kuno. Tampaknya sosok itu berada tepat di hadapannya, namun juga tampak jauh. Sulit untuk menangkap sumber auranya, dan tidak dapat dilihat secara jelas. Hanya ada kekuatan yang menakutkan yang melonjak. Sepertinya tidak asing, aku ingin tahu siapa itu. Ye Fan memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya secara detail. Saat ini, membunuh musuh adalah hal yang paling penting. Boom! Kekuatan ilahi yang mengerikan mengalir deras. Di dalam kuil kuno emas ini, sosok itu seperti penguasa yang bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Bahkan para bodhisattva pun tidak mampu melawannya. Pikiran Ye Fan hampir runtuh, dan segumpal darah keemasan mengalir keluar dari mulutnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, ini tidak nyata. Itu hanya sejenis kekuatan ilahi yang dipinjam oleh Li Xiaoman. Ini adalah kemunculan kembali masa lalu, tetapi tidak memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Swoosh! Dia membuka mata ilahi asal surgawi dan menatap langsung ke sumbernya. Kuil emas yang disebut, serta para arhat emas dan bodhisattva, semuanya terbentuk dari jalinan hukum alam emas. Bahkan penguasa itu pun sama. Itu bukan tubuh fisik, tetapi untaian kehendak ilahi. Ye Fan mendengus dingin. Danau emas di antara alisnya berkobar dengan kecemerlangan, dan sesosok emas kecil keluar. Itu persis sama dengannya, seperti dewa. Dia telah berulang kali melewati kesengsaraan surgawi, dan kehendak ilahinya sangat kuat. Menggunakannya untuk menyerang hukum alam, ini adalah konfrontasi khusus. Ye Fan mengaktifkan karakter, semua, dan terus mengoperasikannya. Tidak lama kemudian, itu berhasil diaktifkan. Sosok emas kecil yang keluar dari sela-sela alisnya segera menjadi 10 kali lebih kuat. Sosok itu melesat ke depan seperti dewa. Sosok emas kecil yang terbentuk dari kehendak ilahi yang kuat membuka mata ilahi. Ia dapat dengan jelas melihat setiap hukum alam, dan terus-menerus menghancurkan kuil kuno. Di depan, sosok emas itu seperti dewa iblis yang sedang membantai dengan cepat. Ini adalah penguasa kuil kuno ini. Ia terbentuk dari kehendak ilahi, dan kekuatannya mengejutkan dunia. Ye Fan tercengang. Kekuatan macam apa yang dipinjam Li Xiaoman sebenarnya? Kehendak ilahi ini sebenarnya sangat menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengaktifkan karakter, semua, dia kemungkinan besar akan mati dengan keluhan. Kita harus memahami bahwa kehendak ilahi beliau sangat mencengangkan. Ketika dia masih seorang kultivator kecil, dia sudah menekan banyak orang, apalagi sekarang. Namun, pada saat ini, dia masih perlu mengaktifkan karakter, semua, 10 kali lipat untuk menekan keberadaan seperti dewa di dalam kuil kuno. Keduanya bertarung dengan sengit, mengguncang dinding kuil emas hingga berkeping-keping. Pada akhirnya, sosok emas kecil di antara alis Ye Fan bahkan lebih kuat. Itu melenyapkan keberadaan itu dan menghilang dalam sekejap. Hong! Suara yang mengguncang dunia terdengar di udara. Semua jenis nyanyian dan suara pengorbanan menghilang. Sosok emas kecil di antara alis Ye Fan menghancurkan kuil kuno dengan satu kepalan tangan, dan tidak ada lagi. Tidak jauh dari situ, Li Xiaoman berteriak ketakutan. Dia terbatuk-batuk dan hampir jatuh dari langit. Hamparan cahaya ilahi keemasan memasuki tubuhnya. Di sisi lain, Hua Yunfei akhirnya tidak berdaya untuk menekan kereta perang kuno berwarna hitam. Dia menyingkirkan bintang itu dan mundur. Ye Fan berdiri di atas kereta naga. Ruang di antara alisnya berkedip, dan sosok emas kecil itu masuk. Dia memegang Divine Striking Whip di tangannya saat dia menatap dua musuh besar dengan ekspresi dingin. Sekarang, hanya ada pertarungan hidup dan mati. Tidak ada yang ingin berhenti dan keduanya ingin melenyapkan yang lain. Alis Ye Fan berkerut. Hua Yunfei adalah musuh yang hebat untuk memulai, tapi sekarang, ada tambahan Li Xiaoman yang memiliki kekuatan misterius.
Pertarungan ini mungkin akan sangat sulit. Udara bergetar, dan sebuah kuali muncul di atas kepalanya. Sumber energi dari segala sesuatu turun seperti tirai hujan. Energi kuning misterius beredar dan melindunginya dengan erat. Sekarang, kuali ini telah menjalin sebagian hukum. Itu bisa digunakan dengan baik karena kekokohannya tak tertandingi. Itu bisa digunakan untuk pertahanan dan sulit untuk ditembus. Hanya ketika dia akan mempertaruhkan nyawanya dan bertarung sampai mati, Ye Fan akan menggunakan kuali ini. Jika tidak, dia tidak akan mengeluarkannya. Dia masih memiliki tongkat kerajaan bintang, tapi sayang sekali tongkat itu disegel. Sekarang, itu hanyalah senjata biasa yang sesuai dengan tingkat kultivasinya. Langit bertabur bintang, bulan perak lembut, dan malam seperti air. Pertempuran besar dimulai lagi, dan kedua belah pihak menyerang dengan semua kekuatan mereka. Vas berharga Dao Agung juga muncul di atas kepala Li Xiaoman. Sinar cahaya hitam turun dan terhubung dengan 365 pusaran emas di permukaan tubuhnya. Itu adalah iblis yang tak tertandingi. Dia berevolusi lagi. Di setiap pusaran emas, ada sosok emas yang duduk bersila. Di belakang mereka, ada sebuah dunia. Setiap kali mereka berbenturan, akan ada gelombang kejut yang menakutkan. Pada akhirnya, bahkan akan ada telapak tangan emas yang menamparkan keluar dari pusaran emas tersebut. Semua jenis senjata suci dan harta karun magis mengalir keluar dan ditekan ke bawah. Itu sangat menakutkan. Ye Fan terkejut. Dia tidak tahu betapa kuatnya roh ilahi yang duduk bersila di pusaran emas itu. Apa yang hancur di kuil kuno itu jelas bukan kehendak ilahi yang sebenarnya. Bagaimana Li Xiaoman meminjam kekuatan semacam ini? Mungkinkah selama seseorang mengembangkan teknik surgawi semacam ini, mereka secara alami akan dapat menggunakannya? Pertempuran ini sangat sulit. Mereka bertarung sampai larut malam, dan keduanya terluka parah. Namun, masih belum ada kesimpulan. Hua Yunfei awalnya mampu bertarung melawan Ye Fan. Sekarang, dengan tambahan Li Xiaoman yang kuat, tidak perlu dikatakan lagi. Meskipun Ye Fan menggunakan kuali segala sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri, masih sulit baginya untuk membunuh mereka berdua. Di akhir pertempuran, Ye Fan benar-benar marah. Li Xiaoman dan yang lainnya bekerja sama untuk membunuhnya. Ini membuatnya sangat kecewa. Dia menggunakan semua metodenya untuk melawan mereka berdua. Semua jenis fenomena aneh muncul pada saat bersamaan. Lautan Dewa Emas yang tak terbatas sangat luas dan kuat. Teratai hijau menemaninya. Kekacauan primitif bertahan di sekelilingnya. Bahkan ada seorang raja abadi yang turun dari 9 langit. Ada juga tanah dan pegunungan yang indah. Seni rahasia perjalanan, seni rahasia pertempuran, dan seni rahasia semua digunakan pada saat bersamaan. Tubuh Ye Fan berada di lingkaran Taiji. Banyak fenomena aneh muncul. Ruang di antara alisnya berkedip-kedip. Kehendak ilahi emas berubah menjadi orang kecil dan bergegas keluar. Kuali segala sesuatu naik dan turun. Cambuk pemukul dewa diayunkan. Kereta naga hitam menyerang. Semua jenis metode digunakan. Langit dan bumi mengamuk. Semua jenis fenomena aneh muncul pada saat yang bersamaan. Itu sangat menakutkan. Itu sebenarnya akan berkembang menjadi satu fenomena aneh. Sayangnya, fenomena itu terlalu kabur dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun, kekuatannya masih tak tertandingi. Lingkaran Taiji emas berevolusi menuju kesempurnaan. Tak satu pun teknik yang bisa menyentuhnya. Dia menyerang tanpa henti, membuatnya tak terbendung. Boom! Kekosongan itu runtuh. Langit dan bumi berguncang dengan keras. Selama paruh kedua malam itu, Hua Yunfei dan Li Xiaoman sama-sama batuk darah. Mereka menderita luka serius. Pada titik ini, Hua Yunfei tidak lagi berani menggunakan teknik malapetaka Phoenix. Jika tidak, kekuatan hidupnya akan mengering dan dia akan mati tanpa keraguan. Sementara itu, wajah Li Xiaoman juga pucat. Dia telah kehilangan terlalu banyak darah dan menderita luka serius. Kehebatan pertempurannya terpengaruh. 365 pusaran air emas semuanya redup. Vas di atas kepalanya hampir pecah. Ye Fan secara alami juga terluka parah. Namun, kekuatan sucinya tidak akan pernah mengering. Kehebatan pertarungannya tidak berkurang. Semakin banyak yang dia bunuh, semakin berani dia menjadi. Pada akhirnya, dia akan menekan mereka berdua. Ye Fan melakukan yang terbaik. Dia terus berkembang. Seluruh dirinya menghilang dan berubah menjadi diagram Taiji yang sempurna. Hua Yunfei dikirim terbang seperti orang-orangan sawah. Bahu kanan dan seluruh lengannya berubah menjadi pasta daging. Tulang dadanya juga telah runtuh. Banyak tulangnya yang retak. Bang! Teratai hijau melesat keluar dari diagram Taiji. Itu berasal dari lautan kepahitan Ye Fan.
Itu mendarat di tubuh Li Xiaoman dan hampir menyebarkan 365 pusaran air keemasannya. Teratai itu menembus dadanya. Kalian berdua menyerang bersama hanya begitu-begitu saja. Ye Fan yakin bahwa dia bisa membunuh mereka berdua. Namun, dia khawatir mereka berdua akan melarikan diri. Jika itu yang terjadi, akan sulit baginya untuk menghentikan mereka. Akan sulit baginya untuk membunuh mereka. Fisik ilahi sesuai dengan namanya. Di masa depan, saya pasti akan memanen obat ilahi Anda ini dan menyempurnakannya di kuali saya. Hua Yunfei berkata dan bergegas ke kejauhan. Li Xiaoman tidak mengatakan apa-apa. Pusaran air emas di permukaan tubuhnya berputar. Dia dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Mata emasnya berkedip-kedip. Dia melihat Ye Fan untuk terakhir kalinya dan berbalik untuk pergi. Chapter 627 1,5 tahun yang terburu-buru. Ye Fan mengeluarkan raungan panjang dan mengejar tanpa henti. Dia memiliki seni rahasia gerakan, jadi kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di belakang Hua Yunfei dan menyerang dengan ganas. Bang! Pertempuran berlanjut. Hua Yunfei terbatuk-batuk lagi. Gaun perang teratai Li Xiaoman juga hancur. Itu jatuh ke tanah berlumuran darah dan berubah menjadi debu. Ekspresi Ye Fan dingin. Dia tidak banyak bicara dan terus mengejar. Tidak diketahui berapa banyak gunung yang telah mereka lewati, tetapi mereka masih bertarung di tengah malam. Bulan yang cerah bersinar terang. Ada banyak makam kuno di bawah pegunungan Qinling. Mayat-mayat tua sering terlihat merangkak keluar dari makam mereka dan memuntahkan saripati ke arah bulan. Dalam pengejaran puluhan ribu kilometer, fluktuasi kekuatan ilahi dapat dirasakan dari waktu ke waktu. Gunung-gunung sering kali runtuh. Mereka bertiga bertarung sambil berlari, menghancurkan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Rambut Hua Yunfei acak-acakan dan dia terluka parah. Banyak tulangnya yang patah. Li Xiaoman juga sama. Semua organ tubuhnya pecah dan seluruh tubuhnya berwarna merah karena darah. Di sisi lain, Ye Fan tidak jauh lebih baik. Dia menderita luka yang sangat serius. Dia telah membayar harga yang sangat mahal dalam pertempuran ini. Hua Yunfei telah menggunakan 3 platform giok yang mendalam untuk menyeberangi kekosongan. Namun, Ye Fan juga memiliki platform formasi. Dia mengejar tanpa henti dan sulit baginya untuk melarikan diri. Pada saat ini, Hua Yunfei akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, sumber asalnya akan mengering dan hidupnya kemungkinan besar akan berakhir. Selain 9 rahasia, Ye Fan tidak memiliki seni rahasia tingkat kaisar lainnya. Ini karena mereka semua tercatat dalam bab-bab terlarang dari berbagai kitab kuno. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya. Namun, dia memiliki beberapa teknik jantung asalnya yang terkuat. Pada saat ini, kitab suci Dao, kitab suci Kekaisaran Barat, kitab suci alam semesta abadi, dan kitab suci kekaisaran tertinggi beredar pada saat yang sama. Semua alam rahasianya bersinar. Lautan reinkarnasi Ye Fan, Istana Dao, 4 alam rahasia ekstrim, dan transformasi naga semuanya memancarkan suara kitab suci. Seolah-olah 4 kaisar kuno sedang terbangun dan alam semesta berguncang. Boom! Entah mengapa, berbagai fenomena itu tiba-tiba menyatu menjadi satu. Meskipun kabur dan tidak bisa dilihat dengan jelas, kekuatan yang menakutkan melonjak keluar. Bahkan Ye Fan sendiri tidak bisa menahannya dan hampir hancur. Jika bukan karena perlindungan lingkaran Taiji emas, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang dihancurkan oleh fenomenanya sendiri. Hua Yunfei memuntahkan seteguk besar darah. Dia hampir hancur oleh fenomena misterius yang misterius. Setelah itu, Ye Fan terus-menerus melakukan gerakan membunuh, memindahkan fenomena misterius itu ke depan. Dia mengambil total 7 langkah. Bang! Setengah dari tubuh Hua Yunfei meledak, berubah menjadi pasta daging. Fragmen tulang beterbangan di mana-mana, dan pemandangannya sangat berdarah. Dia berteriak keras dan mundur ribuan meter jauhnya. Ye Fan menyerang Li Xiaoman yang berada tepat di depannya, tetapi anomali itu juga menghilang pada saat yang sama. Dia melemparkan lingkaran Tai Chi, memanifestasikan dao bawaan, dan merobek salah satu sudut dari 365 pusaran emas. Bang! Bang! Ye Fan terus-menerus melakukan serangan berat ke arah depan Li Xiaoman. Dia akhirnya menerobos pertahanannya, dan setelah total 81 serangan, dia akhirnya menghancurkan pusaran emas terakhir. Lingkaran Taiji emas mendekat, dan Ye Fan menekan dengan telapak tangannya. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Li Xiaoman melakukan yang terbaik untuk melawan, tapi dia akhirnya mengeluarkan tangisan menyedihkan saat separuh tubuhnya patah. Dia terlempar terbang, dan dada serta perutnya patah saat dia jatuh dari langit.
Dia terpotong menjadi dua oleh telapak tangan Ye Fan, dan menderita kerusakan yang tak terbayangkan. Cahaya keemasan berkobar di matanya. Pada saat ini, situasinya benar-benar berbeda. Pertempuran telah berubah drastis, dan Ye Fan berada di atas angin. Boom! Setelah Ye Fan mengambil inisiatif, dia mengabaikan lukanya sendiri dan terus melakukan serangan berat. Setiap kali, itu seperti tsunami yang mencapai langit dan mengguncang pegunungan. Bang! Hua Yunfei seperti orang-orangan sawah saat dia dikirim terbang lagi. Setelah kehilangan setengah dari tubuhnya, kehebatan pertempurannya jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan dia tidak berani terus menggunakan teknik generasi kesengsaraan Phoenix. Li Xiaoman tidak jauh lebih baik. Ketika Ye Fan meninju, dia merasa sulit untuk bertahan. 365 pusaran emas meredup, dan sulit untuk diblokir. Jika bukan karena perlindungan senjata ilahi Kaisar, mereka berdua akan berada dalam bahaya, dan akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari bencana ini. Meski begitu, mereka masih mengalami serangan berat dan menabrak gunung beberapa kali, runtuh dalam debu. Ye Fan menggunakan semua tekniknya, dan kaki emas besar menginjak turun dari langit. Itu hampir menginjak-injak mereka berdua dan meratakan pegunungan. Mereka melintasi kehampaan dan menghilang dari pegunungan ini. Ye Fan menjadi dingin dan tanpa emosi, dan dia mengejar mereka dengan cermat. Dia juga menggunakan platform giok yang mendalam untuk mengejar mereka. Itu adalah pegunungan yang damai, dan bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, cerah dan penuh keberuntungan. Itu adalah pengejaran yang hebat, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, aura aneh muncul, dan Ye Fan menggigil. Dia melonjak ke langit dan melihat ke belakang dengan waspada. Pada saat yang sama, ekspresi Hua Yunfei dan Li Xiaoman juga berubah. Mereka mundur saat mereka merasakan aura berbahaya. Di kejauhan, sebuah gunung kuno terbelah, dan seseorang yang berwarna ungu kecil, dengan tinggi kurang dari 1 kaki, bergegas keluar dengan kereta perunggu. Di arah lain, seorang biksu tua yang hanya tinggal kulit dan tulang, seolah-olah dia dilemparkan ke dalam emas, juga terbang. Ye Fan berbalik dan pergi. Dia sudah pernah melihat dua makhluk menakutkan ini sebelumnya. Terakhir kali, dia mencuri sumsum naga mereka dan dikejar oleh mereka, hampir mati. Hua Yunfei dan Li Xiaoman juga melarikan diri jauh-jauh, seolah-olah mereka mengenal kedua makhluk menakutkan ini. Akuarium dao besar mereka melayang naik dan turun, benar-benar membawa mereka melayang di udara, tidak meninggalkan jejak. Boom! Biksu tua itu meraung dengan keras dan memanggil gambar Buddha Amitabha. Dia mengejar Ye Fan, dan kecepatannya sangat cepat. Di sisi lain, orang ungu kecil itu mengendarai kereta perunggu dan mengejar Hua Yunfei dan Li Xiaoman. Rasanya seperti kilat, menghilang dalam sekejap mata. Harus dikatakan bahwa biksu tua dengan tubuh emas ini sangat menakutkan. Gambar Buddha Amitabha yang dia panggil tidak bisa dihentikan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ye Fan tidak tahu berapa banyak pegunungan yang dia lewati, dan hanya setelah melakukan perjalanan puluhan ribu li dengan rumus perjalanan, dia akhirnya melepaskan diri dari biksu tua yang menakutkan itu. Dia menemukan sebuah gua kuno dan diam-diam menyembuhkan luka-lukanya. Kitab suci Nirwana beredar terus-menerus, dan seluruh tubuhnya terendam dalam energi darah emas. Seluruh gua itu suci dan penuh keberuntungan. Kali ini, luka-lukanya sangat parah. Jika itu orang lain, mereka tidak akan selamat. Namun, fisiknya kuat, dan dia perlahan-lahan pulih, jadi bencana besar tidak menimpanya. Langit menjadi cerah, dan Ye Fan membuka matanya. Luka-lukanya yang menakutkan hampir sembuh. Dia berdiri dan berjalan keluar dari gua kuno selangkah demi selangkah. Di tanaman merambat kuno, di antara dedaunan hijau, mutiara berguling-guling. Di bawah cahaya matahari pagi, mereka beraneka warna seperti mutiara yang bergulung-gulung. Di pagi yang baik ini, Ye Fan berdiri di pegunungan dan sedikit mengernyit. Setelah pertempuran besar, dia tidak dapat menghentikan Hua Yunfei dan Li Xiaoman. Ini membuatnya merasa sangat menyesal. 10 tahun kemudian, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menghentikan mereka? Ini jelas merupakan musuh besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa bahwa mereka akan berada di level yang sama dengan penguasa pusat, Wang Teng, dan yang lainnya. Karena jika ini terus berlanjut, orang yang kejam pasti akan muncul kembali di dunia ini. Namun, sekuat apapun mereka, mereka masih akan dibatasi oleh 8 batasan. Selama alamku bisa mengimbangi, aku akan bisa menekan mereka. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiliki kepercayaan diri yang kuat, tetapi juga semacam tekanan.
Dia dan Kaisar Agung yang kejam memiliki karma yang dalam, dan kecepatan kultivasi pewarisnya terlalu cepat. Dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Aku hanya bisa menerobos terus-menerus. Fisik orang suci penyempurna yang hebat dapat menantang Kaisar Besar. Di dunia yang sama, saya pasti tidak akan takut pada siapapun. Yevan percaya bahwa bahkan jika mereka berdua menelan asal-usul berbagai raja dan berjalan di jalur Kaisar Besar kuno, selama wilayahnya mengikuti dan tidak tertinggal di belakang mereka, dia akan dapat menekan mereka. Dan sekarang, ada perbedaan 3 alam kecil antara dia dan Hua Yunfei. Dia harus mengejar dan tidak memperlebar jarak lebih jauh. Jika tidak, akan sangat berbahaya di masa depan. Dan yang paling membuatnya gelisah adalah, kekuatan eksistensi mana yang dipinjam Li Xiaoman. Dia berpikir sepanjang malam dan mencari di dalam pikirannya, tapi dia tidak tahu. Di mana tepatnya kesalahan saya? Ketika Yevan memikirkan pusaran air emas itu, dia akan merasa agak tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa mengatakan mengapa. Kekuatan ilahi semacam itu tidak dibudidayakan oleh tubuh sendiri, tetapi berasal dari dunia luar. Itu seperti menggunakan senjata ilahi kaisar atau senjata ilahi kaisar, itu tidak dibatasi oleh 8 batasan sama sekali. Dalam pertempuran ini, panen Yevan juga luar biasa. Dia menemukan Dao miliknya sendiri, yang sangat penting. Kaisar-kaisar besar kuno tidak pernah berjalan di jalur pendahulu mereka. Pada akhirnya, mereka akan menciptakan Dao mereka sendiri. Hanya dengan melakukan hal itu mereka dapat melampaui. Kitab-kitab kuno di masa lalu hanya digunakan sebagai referensi. Harus dikatakan bahwa memasuki puncak utama sangat berbahaya. Pada tahun ini, beberapa orang telah kehilangan nyawa mereka. Penyebab kematian mereka tidak diketahui, dan hasilnya masih belum diketahui. Namun, Yevan tahu bahwa itu kemungkinan besar adalah ulah Hua Yunfei. Dia pasti tahu bahwa Yevan ada di sini untuk 9 rahasia. Karena dia tidak bisa mengetahui orang mana yang Yevan, dia membunuh mereka satu per satu. Pemimpin Sekte Qin khawatir dan mengirim Pangeran Giok Luo yang kuat, serta beberapa ahli tertinggi lainnya untuk mencari pelaku sebenarnya. Dan sekarang, Yevan sudah tahu bahwa Hua Yunfei telah memasuki puncak utama Sekte Qin beberapa tahun yang lalu. Namun, dia telah pergi 1,5 tahun yang lalu. Di saat yang sama, Li Xiaoman juga menghilang dan belum kembali. Selama pertempuran besar di pegunungan Qinling, Yevan tidak melihat Hua Yunfei menggunakan 9 rahasia. Namun, dia tidak bisa memastikan bahwa Hua Yunfei tidak mendapatkan apa-apa. Selama 1,5 tahun terakhir, kekuatan Yevan telah berkembang pesat. Dia bisa merasakan tekanan, dan tidak punya pilihan selain berkultivasi dengan pahit. Sekarang, dia telah mencapai transformasi ke-8 dari transformasi naga. Selama waktu ini, dia juga harus berurusan dengan ancaman mematikan lainnya, dan itu adalah mantra melampaui jiwa. Dia secara pribadi telah menyaksikan 2 orang yang telah pergi ke puncak utama menjadi murid yang taat dari Sekte Qin. Jika bukan karena fakta bahwa indera keilahiannya sangat kuat, dia kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Meski begitu, satu-satunya alasan dia tidak terluka adalah karena dia tidak mendengarkan khotbah pemimpin sekte. Mereka adalah sekelompok penjahat tua. Lebih dari 10 orang dari mereka membaca kitab suci setiap hari. Bahkan jika seorang bodhisattva datang, dia masih akan dimurnikan setelah waktu yang lama. Yevan mengerutkan kening. Jika dia tidak mendengarkan khotbah, tidak mungkin baginya untuk bersentuhan dengan 9 rahasia. Setelah beberapa pengamatan, dia menemukan bahwa orang tua yang sakit-sakitan itu tidak pergi ke puncak utama karena takut dimurnikan. Selain itu, cendekiawan dari timur tampaknya telah memperhatikan bahwa roh putri bulan ada di sana, dan sering pergi ke puncak utama. Namun, dia sendiri tidak ikut serta. Yevan cukup terkejut. Hanya ada satu wanita yang pergi ke puncak utama bersamanya. Meskipun dia cukup cantik, dia tidak bisa dibandingkan dengan wanita tercantik kedua di prefektur tengah. Dia pasti memiliki semacam harta karun rahasia, gumam Yevan dalam hati. Dia bahkan bisa menipu mata dewa. Setelah itu, dia mulai lebih memperhatikan wanita itu, dan menemukan bahwa dia sering pergi ke gunung batu yang tandus, di mana dia akan duduk di sana hampir sepanjang hari. Gunung batu ini tidak terlalu jauh dari puncak utama, dan benar-benar tandus. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di atasnya, juga tidak ada tanaman merambat di atasnya. Gunung ini bersih dan kering, tanpa ada sesuatu pun yang terlihat. Pada suatu malam yang diterangi cahaya bulan, Yevan mendaki gunung batu itu. Cahaya bulan seperti asap, dan dia duduk di sana hampir sepanjang malam tanpa hasil.
Dia tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia bangkit berdiri dan terbang kembali ke puncak utama. Kali ini, dia kembali dari bagian belakang gunung, yang merupakan tempat gunung batu itu berada. Cahaya bulan seperti air, terang dan lembut. Pada dinding batu di bagian belakang gunung, ada beberapa ukiran senjata, seperti kuali, lonceng, pagoda, tombak, pedang, dan sejenisnya. Dia telah melihat mereka sebelumnya, dan mengira bahwa mereka telah diukir oleh seorang murid yang bosan. Karena mereka sangat kikuk, mereka tidak memiliki keindahan, dan telah diukir dalam beberapa dekade terakhir. Namun, pada saat itulah cahaya bulan yang berkabut mulai menyinari, dan ukiran senjata itu tiba-tiba tampak berbeda. Mereka bahkan mulai memancarkan aura kuno. Itu, kata Yevan, terkejut. Ukiran ini telah ada untuk waktu yang sangat lama, namun mereka mampu menipu Gatainya. Itu hampir tak terbayangkan. Semakin dia melihat mereka, semakin misterius mereka tampak. Ukiran-ukiran yang kikuk itu hampir terlihat seperti burung phoenix yang hampir menerobos langit. Chapter 628 Rahasia Prajurit. Bulan dewa menggantung di langit, murni dan cerah, memancar seperti cahaya bulan di atas air. Wilayah pegunungan ini seakan diselimuti oleh lapisan kain muslin tipis, membuatnya tampak samar dan kabur. Di dinding batu, tidak banyak jejak senjata, ukirannya terlihat kikuk. Namun demikian, pada saat ini, sungguh berbeda. Cahaya bulan bertaburan, menciptakan pemandangan yang menguntungkan. Jejak senjata bersinar dan mengalir. Ini berbeda, mengubah yang busuk menjadi ajaib. Yevan tercengang, matanya menatap tanpa berkedip. Ukiran canggung berubah menjadi pesona Dao. Setiap ukiran itu seperti naga sejati, kunpeng, kilin, dan phoenix ilahi. Sungguh menakjubkan yang tak terlukiskan. Bulan memenuhi langit, kemegahan ilahi mengalir seperti air. Semua jejak di dinding batu menjadi hidup, ukiran-ukirannya bergerak. Benar-benar berbeda dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Aura kuno mengalir deras. Ada semacam perubahan besar, dan bahkan lebih dari itu, ada semacam keagungan. Jejak milik Dao berkedip-kedip, dan suara ilahi yang samar-samar terdengar. Yevan terguncang dalam hati. Dia sama sekali tidak berani mempercayai semua ini. Itu awalnya adalah seperangkat senjata yang kasar, tapi sekarang, itu benar-benar berubah, menjadi sangat berbeda. Dia melihat sebuah kuali besar, kuali berkaki 3, bertelinga 2. Tao melahirkan 1, 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, mewakili jejak nyata dari Tao. Dia melihat sebuah lonceng besar, satu-satunya lonceng yang berada di antara langit dan bumi, yang melambangkan waktu dan keabadian. Dia melihat sebuah pagoda kuno yang terbagi menjadi 9 lapisan, melambangkan 9 langit. Ruang itu tak terbatas. Cermin, tungku, tombak, pedang, tongkat, dan senjata lainnya muncul satu demi satu, masing-masing mewakili jenis hukum alam yang misterius. Masing-masing memiliki evolusi dunia mereka sendiri, mendalam dan kompleks. Yevan tertarik, pikirannya tidak dapat beralih. Dia benar-benar membenamkan dirinya, samar-samar mendengar seseorang melantunkan ayat-ayat suci, yang ditransmisikan dari luar angkasa, langsung memasuki lautan kesadarannya. Dia membuka hatinya, indera ilahiyahnya menjadi tenang. Dia perlahan-lahan memahami dan mengamati dengan seksama, seolah-olah dia sedang mendengarkan Dao Agung yang membuka langit. Dia sangat asyik, matanya dipenuhi dengan senjata kuno. Namun, ketika dia mencoba yang terbaik untuk memahaminya, dia merasa bahwa itu agak jauh dan tidak jelas, tidak dapat didekati. Senjata itu dekat di tangan, namun juga tampak jauh. Kuali, lonceng, pagoda, tombak, pedang, dan senjata lainnya berputar. Ukiran di dinding berkilauan, dan pada saat ini, tampaknya telah berubah menjadi dinding batu giok. Dinding itu berangsur-angsur menjadi berkilau dan tembus cahaya, menelan dan memancarkan cahaya bulan. Orang kecil emas itu persis sama dengan Yevan, menatap ukiran batu itu. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan pola Dao. Itu adalah jejak Dao, dan ada pesona yang tak terlukiskan. Pada saat ini, kuali, lonceng, pagoda, tungku, cermin, tombak, pedang, dan yang lainnya mulai berputar, mulai berkumpul kembali. Kemudian, mereka benar-benar hancur, berubah menjadi satu kata prajurit. Begitu kata ini diucapkan, seluruh alam semesta berguncang. Yevan merasakan gendang telinganya berdenging. Sebuah suara surgawi yang agung turun dari luar angkasa, begitu keras sehingga bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Setiap kata seperti pisau, setiap kalimat seperti pedang, menebas jiwa seseorang.
Orang biasa tidak akan mampu menahannya sama sekali. Itu bisa merobek-robek hati seseorang dan membelah lautan kesadarannya. Dalam pengertian ilahi Ye-Fan, orang emas kecil itu telah mengalami pembaptisan lebih dari 10 kesengsaraan surgawi dan menghembuskan dan mengeluarkan petir surgawi. Itu telah lama ditempa, sehingga mampu menahannya. Namun, tetap saja ia menerima dampaknya. Seolah-olah ada senjata abadi yang menekannya, menyebabkannya menerima guncangan yang sangat besar. Ia hampir ingin mengaum ke arah langit. Karakter rahasia prajurit. Ye-Fan menahan senjata semacam ini mendekati tubuhnya dan rasa sakit karena hampir hancur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena khawatir. Setelah dipanggil ribuan kali, dia akhirnya keluar. Dia memeras otak dan mencari di seluruh puncak utama, tetapi dia masih tidak bisa menemukannya. Pada akhirnya, dia tidak menyangka akan melihat karakter rahasia prajurit dari 9 karakter rahasia di dinding batu gunung belakang. Ini adalah kegembiraan yang tak terlukiskan. Gunung dan sungai sangat deras, dan tidak ada jalan keluar. Pada akhirnya, dia menemukan kitab suci yang benar. Karakter rahasia prajurit sangat berbeda dari yang sebelumnya. Itu seperti senjata abadi yang mengejutkan dunia, setiap kata menghantam pikiran seseorang dan mengguncang jiwa para pembudidaya. Selain itu, kitab suci itu sangat panjang. Puncak utamanya tidak megah, dan hanya beberapa ratus meter lebih tinggi dari gunung-gunung pendek lainnya. Pohon-pohon kuno bergoyang tertiup angin, dan cahaya bulan mengalir. Rasanya sangat damai. Kadang-kadang, terdengar teriakan burung malam, membuatnya tampak lebih tenang. Guntur bergemuruh di telinga Ye-Fan. Setiap kata yang diucapkannya seperti guntur yang tiba-tiba bergemuruh. Namun, dunia luar masih sangat tenang, dan tidak ada yang tahu tentang semua ini. Di depan dahinya, orang kecil emas itu duduk bersila. Ada sebuah biji bodi yang tergantung di atas kepalanya, dan memancarkan cahaya yang terhubung dengannya ke karakter rahasia prajurit. Ini adalah karakter rahasia prajurit. Dibandingkan dengan ini, teknik pedang kekaisaran dan teknik manipulasi alat hanyalah trik kecil. Ini adalah teknik manipulasi senjata ilahi yang sebenarnya, dan memberikan interpretasi tertinggi tentang bagaimana mengendalikan alat. Jika seseorang memahami rahasia ini, bahkan jika musuh memiliki senjata ilahi kekaisaran, atau bahkan senjata suci, adalah mungkin untuk merebutnya. Hati Ye-Fan bergetar. Jika seseorang memiliki senjata yang tak terkalahkan, dia bisa mengamuk di dunia dan menjadi hampir tak terkalahkan. Namun, karakter rahasia prajurit dapat digunakan untuk melawan, dan merebut senjata suci dengan tangan kosong. Bisa dibayangkan jika kultivasinya cukup kuat dan mencapai alam tertentu, dia bahkan bisa merebut senjata kaisar jalur ekstrim. Ini terlalu mengejutkan, dan itu membuat orang gemetar. Rahasia ini terlalu menakutkan. Bahkan tanah suci yang abadi atau dinasti surgawi yang abadi dengan senjata kaisar kuno mungkin tidak akan terkalahkan di dunia ini. Ye-Fan menghela nafas dalam kekaguman. Jika seorang Sein memahami karakter rahasia prajurit, dia mungkin benar-benar bisa merebut senjata kaisar jalur ekstrim. Senjata adalah andalan terbesar para pembudidaya, dan mereka dapat meningkatkan kehebatan pertempuran seseorang tanpa batas. Namun, begitu karakter rahasia prajurit terungkap, itu adalah berita yang menyedihkan bagi banyak orang, dan itu akan merusak keseimbangan. 9 rahasia, setiap rahasia begitu menantang surga. Tidak heran surga cemburu, dan itu dihancurkan oleh orang lain. Setelah rahasia ini selesai, setiap butir pasir dan batu di dunia ini dapat digunakan sebagai senjata, dan bahkan senjata musuh pun dapat digunakan untuk diri sendiri. Itu sangat menakjubkan. Ye-Fan merasa sulit untuk tenang. Karakter rahasia prajurit terlalu menakutkan, dan dia harus memahaminya. Di masa depan, itu akan memiliki kegunaan yang luar biasa. Namun, rahasia ini sangat sulit untuk dikembangkan, dan kondisinya sangat keras. Untuk mengendalikan 10.000 senjata, seseorang harus terlebih dahulu mengendalikan satu senjata dan mengembangkan senjata abadi sendiri. Ini adalah fondasinya. Setelah memahaminya, Ye-Fan sangat terkejut. Mengorbankan senjata abadi sendiri sangat mirip dengan satu alat yang dia kejar di masa lalu, tetapi itu bahkan lebih mendalam. Senjata abadi satu-satunya adalah fondasi dari karakter rahasia prajurit, dan itu adalah satu-satunya alat bagi seorang kultivator untuk membuktikan daunnya. Mulai dari mengorbankan senjata sendiri. Ye-Fan sangat bersemangat. Dengan karakter rahasia prajurit di tangannya, dia bisa memperbaiki item untuk membuktikan daunnya dengan lebih baik, kuali Myriad Ki. Adapun senjata kaisar jalur ekstrim, itu sudah menantang surga, dan itu bisa mencuri kekayaan surga.
Itu sangat mendalam, dan itu hanya bisa dipahami ketika berevolusi ke tahap itu. Ye Fan diam-diam memahaminya. Karakter rahasia prajurit itu luas dan mendalam. Dari menyempurnakan senjata, merawatnya, hingga mengendalikannya, itu mencakup semuanya. Dari lahirnya senjata hingga cara menggunakannya, itu sangat detail. Menggunakan karakter rahasia prajurit untuk menyempurnakan kuali saya akan memungkinkannya mencapai kesempurnaan. Gunung belakang sangat sepi, dan tidak ada satu orang pun yang datang untuk mengganggunya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ye Fan mengangkat kepalanya. Bulan yang cerah bergeser, dan dinding batu meredup. Diagram tentara menghilang. Ye Fan datang ke Sekte Qin selama 2 tahun, dan hari ini, dia akhirnya mendapatkan 9 rahasia yang dia inginkan. Ngomong-ngomong, dia harus berterima kasih pada Putri Moon Spirit. Jika tidak, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya. Garis keturunan pemimpin Sekte Qin memang keturunan klan Kai. Mereka memiliki seni penyeberangan roh dan karakter rahasia prajurit. Mereka sangat kuat. Warisan apalagi yang mereka miliki. Ye Fan tidak pergi. Dia selalu merasa bahwa Sekte Qin memiliki banyak rahasia. Bahkan Kaisar Azure dari 10.000 tahun yang lalu telah bertindak melawan mereka. Dia benar-benar tidak tahu rahasia apa yang mereka miliki. Harus dikatakan bahwa puncak utama Sekte Qin adalah sebidang tanah murni. Selama seseorang tidak mendengarkan ajaran pemimpin sekte tertinggi dan yang lainnya, tidak perlu khawatir dimurnikan. Itu sangat cocok untuk kultivasi. Setelah itu, Ye Fan mengawasi sambil berkultivasi. Dia menemukan bahwa Putri Moon Spirit akan berganti gunung setelah jangka waktu tertentu, tetapi dia akan selalu berada di sekitar puncak utama dan tidak akan terlalu jauh. Tidak lama kemudian, dia menemukan bahwa pria tua yang sakit-sakitan itu juga berkeliaran. Namun, dia tidak berada di dekat Sekte Qin. Sebaliknya, dia memasuki kedalaman jutaan gunung dan sering muncul di depan beberapa danau. Ye Fan terkejut saat mengetahui bahwa pria tua yang sakit-sakitan itu sedang mencari kolam transformasi abadi. Setiap kali dia menemukan sebuah monumen kuno, dia akan melompat ke danau dan mencarinya. Sulit untuk menentukan apakah kolam transformasi abadi itu ada atau tidak. Selain itu, semua orang mengatakan bahwa kelahiran Kaisar Azure menambahkan sedikit misteri padanya. Sejak zaman kuno, tidak diketahui berapa banyak ahli yang telah datang untuk mencari kolam transformasi abadi, tapi tidak satu pun dari mereka yang bisa menentukan yang mana yang asli. Mereka selalu kembali dengan kekecewaan. Suatu hari, Ye Fan akhirnya mau tidak mau bertanya pada lelaki tua yang sakit-sakitan itu, "Kakak tua, apa yang kamu cari?" Orang tua ini tak terduga, dan Ye Fan tidak bisa melihatnya. Sebelumnya, lelaki tua itu telah memberinya beberapa petunjuk, memberitahunya bahwa puncak utama memiliki seni melampaui dewa dan bahwa dia kemungkinan besar akan mengalami kemalangan jika dia pergi ke sana. Aku mencari takdir abadi. Sayangnya, itu hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Sepertinya tidak ada harapan bagiku. Pria tua yang sakit-sakitan itu menghela nafas. Kolam transformasi abadi. Takdir abadi seperti apa? Ye Fan terkejut. Apakah Anda tahu mengapa Kaisar Azure mampu membuktikan daunnya dan menjadi kaisar di era pasca kuno, menjadi orang pertama dalam 100.000 tahun? Mungkinkah itu terkait dengan kolam transformasi abadi? Pada awalnya, ada hubungan yang bagus. Dia lahir di kolam transformasi abadi dan memperoleh manfaat besar. Orang tua yang sakit-sakitan itu sangat misterius dan mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui siapapun. Kata-katanya membuat orang terperangah. Itu adalah kolam transformasi abadi. Hanya langit yang tahu harta karun seperti apa yang ada di dalamnya. Kaisar Azure adalah teratai hijau. Ketika dia lahir, dia berakar di lumpur di bawah danau dan menanam dirinya sendiri di atas sepotong tembaga hijau. Apa? Ye Fan terkejut. Dia segera memikirkan sepotong tembaga hijau di tubuhnya. Dikabarkan bahwa Kaisar Azure mengambilnya dari benua tengah sebelum dia meninggal. Itu menimbulkan keributan besar, dan 5 wilayah besar semuanya terguncang. Kolam transformasi abadi adalah kolam transformasi abadi yang sebenarnya. Itu telah ada sejak era kuno dan berisi materi ilahi yang tak ada habisnya. Bahkan ada beberapa harta abadi di dalamnya. Menurut apa yang dikatakan pria tua yang sakit-sakitan itu, tembaga hijau itu adalah harta abadi. Itu hanya sebuah fragmen, tapi itu bisa merebut keberuntungan dari langit. Mungkin ada beberapa bagian di kolam transformasi abadi. Klan Kai memiliki peluang besar, dan ada orang yang memasuki kolam transformasi abadi sebelumnya. Orang tua yang sakit-sakitan itu berkata. Jantung Ye Fan melonjak.
Dia merasa bahwa rahasia pemusnahan Kaisar Azure terhadap klan Kai akan segera terungkap. Kabut dari 30.000 tahun yang lalu akan segera terhempas. Asal-usul kolam transformasi abadi ini sangat menakutkan. Bahan untuk lonceng Wuxi diambil dari kolam transformasi abadi. Ye Fan tercengang. Orang tua yang sakit-sakitan itu mengangguk dan berkata, itu adalah sepotong harta abadi yang terendam di kolam transformasi abadi. Ye Fan benar-benar tercengang. Penyempurnaan lonceng Wuxi memiliki rahasia seperti itu. Kaisar Agung Wuxi benar-benar datang ke kolam transformasi abadi. Sepertinya kolam kuno ini benar-benar luar biasa. 2000 tahun yang lalu, orang luar yang mengendarai lembu hijau juga memasuki kolam transformasi abadi. Tidak lama kemudian, seorang biksu yang menyebut dirinya Sakyamuni juga masuk. Apa? Ye Fan melompat berdiri. Chapter 629 Leluhur Keluarga Kai. Seorang tetua yang mengendarai seekor lembu dan Buddha Sakyamuni telah pergi ke kolam transformasi abadi. Berita ini mengguncang hati Ye Fan dan membuatnya memikirkan banyak hal. Datang dari sisi lain langit berbintang, hal ini sangat menggugah hatinya. Ye Fan ingin kembali ke bumi, ke kampung halamannya, tapi keduanya bisa melintasi langit berbintang. Dia selalu merindukan ini. Kakak laki-laki, Anda tahu banyak. Bisakah kau ceritakan lebih banyak lagi? Dia dengan rendah hati meminta nasihat. Sulit membayangkan bagaimana orang tua itu tahu tentang hal ini. Mungkinkah dia pernah melihat kedua orang ini sebelumnya? Ye Fan tidak bisa membantu tetapi mengukurnya. Orang tua ini memiliki rambut yang jarang dan usianya tidak lebih dari 50 tahun. Dia terlihat sakit-sakitan, tetapi sulit untuk mengatakan dari periode mana dia berasal. Saya melihatnya dalam sebuah surat dari pendahulu, jadi pengetahuan saya terbatas, kata pria tua itu. Namun, dia masih menjelaskan beberapa detail agar Ye Fan bisa lebih mengerti. Mulai dari Kaisar Azure hingga klan Kai, sulit untuk tenang karena ada beberapa rahasia yang terlibat. Asal-usul kolam transformasi abadi itu misterius. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa lalu. Harta karun abadi telah tenggelam ke dalam kolam, mengejutkan orang-orang tetapi tidak dapat diperoleh. Mungkin telah terjadi pertempuran besar di era purba dan makhluk ilahi telah lahir. Bahkan senjata kekaisaran tertinggi pun patah dan jatuh ke dalam kolam transformasi abadi. Kaisar Wuxi menemukan batu kekacauan primitif di dalam kolam dan menyempurnakan benda abadi di dalamnya, menciptakan lonceng kekaisaran Wuxi. Suara lonceng tersebut dapat mengguncang dunia kuno dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kaisar Biru pada awalnya adalah teratai yang lahir di sini. Dia berakar pada kepingan perunggu hijau dan memperoleh manfaat yang luar biasa. Namun, sebelum dia bisa mengambil bentuk, kepingan perunggu hijau itu hilang dan meninggalkannya. Kaisar Iblis sangat berbakat. Pada akhirnya, dia tidak bergantung pada benda-benda eksternal tetapi dirinya sendiri untuk menjadi kaisar di era pasca primordial, menjadi salah satu orang paling kuat di masa lalu dan masa depan. Klan Kai juga memiliki orang yang beruntung memasuki kolam transformasi abadi. 30.000 tahun yang lalu, seseorang memperoleh sepotong perunggu hijau menggunakan karakter rahasia, tentara, dan memperoleh manfaat besar dari mengembangkan karakter rahasia, tentara. Mendengar ini, Ye Fan terharu. Mungkinkah ini alasan mengapa Kaisar Azure menghancurkan klan Kai? Sebuah misteri sejarah muncul begitu saja. Namun, lelaki tua yang sakit-sakitan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar bela diri kuno semuanya sangat berani. Mereka tidak akan memusnahkan seluruh klan hanya karena ini. Pasti ada alasan lain. Ye Fan bingung. Alasan lain apa lagi yang mungkin ada? Klan Kai memiliki karakter rahasia, Bing, yang merupakan seni rahasia tertinggi Taoisme, yang berasal dari padang gurun timur. Bahkan, beberapa orang telah menyelidiki dan menemukan bahwa nenek moyang mereka telah menyeberang dari padang gurun timur. Klan ini tidak beruntung. Setiap 10 atau 20 ribu tahun, beberapa hal aneh akan terjadi, merugikan orang-orang. Itu sebabnya Kaisar Azure bergerak. Klan Kai tidak beruntung. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia bahkan lebih terkejut. Pasti ada banyak rahasia untuk ini. 70.000 tahun yang lalu, nenek moyang mereka datang ke dataran tengah dari gurun timur di tahun-tahun terakhirnya. Dia langsung menuju ke pegunungan Qinling dan ingin menguburkan dirinya di tempat yang istimewa ini. Pria tua yang sakit-sakitan itu berkata perlahan. Pegunungan Qinling memiliki lebar 1 juta mil dan tak terbatas. Namun, dibandingkan dengan luasnya dataran tengah, ini hanya satu sudut dari wilayah baratnya. Sejak zaman kuno, ada banyak sekali legenda tentang pegunungan Qinling. Ada banyak makam kuno di bawah tanah,
dan mayat-mayat tua sering keluar dari makam pada malam hari, menelan dan memuntahkan cahaya bulan. Ini adalah legenda yang paling tersebar luas. Pada kenyataannya, hal ini memang terjadi. Sejak zaman kuno, siapa yang tahu berapa banyak kaisar dan biksu suci yang dimakamkan di sini? Orang-orang sudah terbiasa dengan hal itu. Dikatakan bahwa mereka yang dimakamkan di sini bisa menjadi undead immortal di masa depan. Tidak ada yang tahu teks kuno mana yang mencatat hal ini, tapi itu diakui oleh beberapa karakter tertinggi. Itulah mengapa generasi selanjutnya melakukan hal ini. Nenek moyang klan Kai datang dari hutan belantara timur di tahun-tahun terakhirnya dan langsung pergi ke pegunungan Qinling. Awalnya, tidak ada banyak hal, tetapi setelah dia menyegel gua naga dan mengatur pemakamannya sendiri, banyak orang yang khawatir. Selama hari-hari itu, seluruh pegunungan Qinling dipenuhi dengan tangisan makhluk abadi dan energi naga. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Namun, hal itu tidak berlangsung lama sebelum menghilang dan kembali normal. Orang-orang tahu bahwa leluhur klan Kai adalah orang luar biasa yang dapat menemukan urat nadi naga dan menyegel gua abadi. Klan ini benar-benar tidak menguntungkan. Pria tua yang sakit-sakitan itu melanjutkan. Tidak lama kemudian, klan Kai dari padang gurun timur pindah ke sini. Leluhur mereka masih menghembuskan nafas terakhirnya, tapi tidak ada yang berani mendekat. Dia jelas tidak memiliki vitalitas lagi, tetapi sulit baginya untuk mati. Dia sering meninggalkan pegunungan Qinling dan kembali di tengah malam. Pada saat itu, klan melihat banyak hal aneh. Pada saat itu, seorang raja yang hebat dari dataran tengah datang berkunjung. Hal yang mengejutkan terjadi. Dia dicekik sampai mati oleh leluhur klan Kai. Ye Fan juga tertegun. Dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya karena dia merasa ini sangat familiar. Itu seperti legenda. Itu sangat terkait dengannya. Di tahun-tahun terakhirnya, di saat-saat terakhirnya, tempat tinggalnya gelap sepanjang hari. Angin puyuh merah bertiup, aneh dan menakutkan, dan ada suara gemuruh yang aneh. Leluhur klan Kai hanya memiliki satu nafas yang tersisa, tapi dia bertahan selama lebih dari setengah tahun. Segala macam hal mengerikan terjadi, dan bahkan beberapa murid klan ketakutan setengah mati. Pada akhirnya, tidak ada yang berani mendekati tempat tinggalnya. Dia akhirnya menghilang pada suatu malam, meninggalkan sepucuk surat yang hanya berisi beberapa kata. Jika dia tidak dapat dikuburkan, keturunannya akan berada dalam masalah besar. Orang-orang dari klan Kai memasuki pegunungan Qinling dan mencari selama beberapa dekade, tetapi mereka tidak dapat menemukan makamnya. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi mereka tahu bahwa tahun-tahun terakhir leluhurnya terlalu aneh. 8.000 tahun kemudian, pada malam hujan yang dipenuhi petir dan guntur, leluhur klan Kai kembali. Kata orang tua yang sakit-sakitan itu. Apa? Bagaimana dia bisa hidup begitu lama? Ye Fan terkejut. Dia sudah lama meninggal. Di tengah hujan hitam, orang-orang melihatnya sekilas. Dia tampak persis sama dengan potret di klan. Satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki rambut merah. Kulit kepala Ye Fan menjadi dingin. Dia semakin yakin bahwa ini terkait dengannya. Ini adalah salah satu legenda. Dia bukan lagi manusia. Setelah kemunculannya yang singkat, dia menghilang ke kedalaman pegunungan Qinling. Namun, setengah dari klan Kai meninggal dalam satu malam. Hal-hal aneh terjadi pada mereka yang selamat, dan mereka sering kehilangan akal sehat, mendatangkan malapetaka di pegunungan Qinling. Setelah itu, 10.000 tahun berlalu. Hal serupa terjadi lagi, dan bahkan lebih mengerikan. Pada saat itu, klan Kai sangat kuat, dan kekacauan yang terjadi bahkan lebih besar. Setelah keadaan menjadi tenang, mereka mengundang para ahli dari dataran tengah, gurun barat, pegunungan selatan, dan tanah terlantar timur untuk datang dan mencari tahu kebenarannya. Pada saat itu, seorang arhat emas dari gurun barat secara pribadi datang. Dia mengatakan bahwa leluhur klan Kai telah menemukan gua naga terbesar di pegunungan Qinling, sebuah tempat pemakaman abadi. Kecuali jika mayatnya dikuburkan, akan sulit untuk menghapusnya. Tahun-tahun terakhir Guru Tao Yuan sangat tidak menguntungkan. Dia melarikan diri ke dataran tengah, tetapi tidak bisa melarikan diri. Bahkan keturunannya pun kehilangan nyawa mereka. Rasa dingin menjalar di tulang belakang Ye Fan. Dia juga telah mempelajari buku surgawi asli dan merasakan keanehan. Di masa depan, dia kemungkinan besar akan mengalami hal yang sama. Ketika saatnya tiba, dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Itu benar. Leluhur klan Kai adalah Guru Tao Yuan generasi ketiga dari tanah terlantar timur. Setelah dia pergi, dia mengubur buku surgawi asli di tanah terlantar timur. 20.000 tahun kemudian, seseorang menemukannya.
Guru Tao Yuan generasi keempat secara pribadi datang ke dataran tengah, tetapi dia hanya menghela nafas dan pergi. Hati Ye Fan bergetar. Apakah ini takdir? Mengapa guru Taois Yuan berakhir seperti ini di tahun-tahun terakhirnya? Keberadaan macam apa yang datang untuk menemukannya, dan dia bahkan tidak bisa melarikan diri ke dataran tengah. Di tanah terlantar timur, ada total 5 guru Tao Yuan. Di tahun-tahun terakhir mereka semua telah mengalami hal-hal yang mengerikan. Guru Tao Yuan generasi ketiga melarikan diri ke dataran tengah, dan dia adalah leluhur klan Kai. Guru Tao Yuan generasi keempat telah mencoba yang terbaik dan menyusun rencana selama beberapa dekade. Dia melarikan diri ke zona terlarang awal mutlak dan bersembunyi di tempat di mana segala sesuatunya akan bergerak ke arah yang berlawanan saat mencapai titik ekstrim. Medan di sana terhubung dengan naga sungguhan, dan itu adalah gua penarik peti mati naga sejati. Namun pada akhirnya, dia tidak dapat melarikan diri dari bencana tersebut. Guru Tao Yuan generasi kelima, leluhur pertama klan Zhang, menghilang di malam ratapan hantu. Seorang anak kecil ketakutan bukan kepalang, dan dia dicurigai telah memasuki Gunung Ungu, tempat di mana Kaisar Wuxi dimakamkan. Tanpa menjadi undead immortal, sulit untuk menghapusnya. Setiap 10 atau 20 ribu tahun, peristiwa yang tidak menguntungkan akan terjadi pada klan Kai. Tidak peduli kemana kita melarikan diri, kita tidak bisa. Situasinya rumit. 10.000 tahun yang lalu, seseorang melihat humanoid berambut merah berjalan keluar dari pegunungan Qinling. Saat itu, banyak sekali nyawa yang mati di pegunungan Qinling. Nenek moyang klan Kai meninggal 60.000 tahun yang lalu, dan tubuhnya belum dihancurkan. Dia muncul lagi. Ye Fan terkejut. Ya, dan dia muncul di klannya sendiri di tengah malam. Keluarga kuno ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi mereka masih tidak bisa menahan ketidakberuntungan. Klan Kai dihancurkan 10.000 tahun yang lalu. Alasannya rumit. Kalau begitu, dia masih ada di dunia ini. Ye Fan merasa ngeri. Selama mayat tidak dipotong-potong, seseorang tidak akan bebas. Ada banyak makam kuno di pegunungan Qinling. Kata-kata orang kuno bukan tanpa alasan. Tempat ini sangat misterius. Ye Fan tergerak. Guru Tao Yuan tidak bisa hidup dengan tenang bahkan setelah kematiannya. Keberadaan macam apa itu? Bahkan Tirk harus mengambil tindakan untuk menyingkirkannya. Orang tua yang sakit-sakitan itu berkata, tidak ada yang abadi di dunia ini. Hampir tidak mungkin untuk menjadi undead immortal. Namun, dia mungkin juga tidak bisa hidup lama. Dia pasti sudah terbunuh 10.000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? 10.000 tahun yang lalu, sebelum King Tirk meninggal, dia melakukan banyak hal yang mengejutkan. Dia pergi jauh ke dalam reruntuhan dewa untuk merebut pagoda kehancuran dan pergi ke Middle Ground untuk mencari tembaga hijau. Akhirnya, sebelum dia meninggal, dia memusnahkan klan Kai dengan satu jari. Dia bahkan menggunakan kekuatan mistik tak terbatas di Tirk untuk menebas pegunungan Qinling. King Tirk tidak tahu di mana humanoid berambut merah itu berada, tapi dia mengirim niat membunuh iblis Tirk. Bahkan jika dia meninggal, killing intent ini tidak akan hilang kecuali jika mengenai musuh. Dari mana dia mengirimkan killing intent? Ye Fan bertanya dengan kaget. Dia duduk di padang gurun timur dan menggerakkan dunia dengan satu pikiran. Kata orang tua yang sakit-sakitan itu. Apa? Ye Fan tertegun. Ini terlalu sulit dipercaya. Seberapa kuatkah King Tirk? The King Tirk tak terduga. Dia adalah satu-satunya yang menjadi kaisar di era pasca kuno. Tentu saja, dia mengejutkan dunia. Kekuatannya tak terukur, kata orang tua yang sakit-sakitan itu. Kaisar-kaisar kuno yang agung selaras dengan Dao dan denyut nadi dunia. Mereka terlalu kuat. Orang biasa tidak bisa memahami mereka. Bahkan jika mereka mati, akan butuh puluhan ribu tahun untuk Dao mereka menghilang. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Dari mana orang tua yang sakit-sakitan itu berasal? Mengapa dia tahu begitu banyak rahasia? Bahkan dinasti ilahi pun tidak mengetahui hal-hal ini. Duan De yang gendut sialan. Tiba-tiba, Ye Fan terkejut. Dia melihat sosok yang tidak asing lagi di pegunungan di depannya. Saya khawatir lebih banyak orang akan segera datang. Kolam transformasi abadi dan gua naga Qinling keduanya memiliki takdir surgawi yang tak terbayangkan, kata lelaki tua yang sakit-sakitan itu. Orang-orang dari kediaman Qixi juga ada di sini. Tidak lama kemudian, beberapa sosok yang tidak asing muncul di depannya, termasuk anak suci Yao Guang dan putri suci Danau Giok. Dia tidak melihat mereka selama lebih dari 2 tahun, dan orang-orang ini telah membuat kemajuan besar. Bahkan Wang Teng ada di sini. Matanya berkedip-kedip. Sebuah kereta emas kuno melesat ke langit.
Wang Teng berdiri di atasnya, melintasi langit seperti kaisar surgawi. Naga dan burung phoenix mengaum, harimau putih melompat ke langit, dan kura-kura hitam menutupi laut. Sungguh sangat mempesona. Orang tua yang sakit-sakitan itu berkata, belum lama ini, seseorang melihat beberapa mayat tua bergerak di pegunungan Qinling. Mereka berspekulasi bahwa keberadaan di Gua Naga akan muncul. Setiap kali ada gerakan di Gua Naga, kolam transformasi abadi akan muncul. Ini adalah takdir surgawi yang menyebabkan badai di dataran tengah. Dapat diperkirakan bahwa para ahli dari semua lapisan masyarakat akan muncul di pegunungan Qinling. Dinasti ilahi Jiuli adalah yang paling siap. Putri Yueling telah berada di sini selama lebih dari 2 tahun. Ini bukan hanya untuk 9 rahasia. Chapter 630-9000 tahun. Ada 2 tanah berharga di pegunungan Qinling. Salah satunya adalah kolam transformasi abadi dan yang lainnya adalah Gua Naga kuno. Ada desas-desus bahwa mendapatkannya bisa membuktikan dao seseorang. Tidak perlu membicarakan kolam transformasi abadi. Bahkan Kaisar Azure lahir di sana. Berapa banyak karakter luar biasa yang ada di sana sejak zaman kuno. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Gua Naga Qinling bukanlah Gua Naga terkuat di dataran tengah. Jika tidak, mengapa para kaisar kuno berlomba-lomba untuk dimakamkan di sini? Itu karena legenda bahwa seseorang bisa menjadi undead immortal sehingga ada begitu banyak makam di bawah tanah. Semuanya karena Gua Naga kuno. Semua orang ingin dimakamkan di sana, berharap suatu hari nanti mereka bisa menjadi undead immortal dan hidup selamanya di dunia ini. Teknik asal guru Tao Yuan generasi ketiga mencuri kekayaan langit dan bumi dan menghitung semuanya. Tidak ada yang bisa menemukan Gua Naga Qinling sejak zaman kuno, tetapi dia menemukannya dan mengubur tubuhnya di dalamnya. Setelah bertahun-tahun, total 70.000 tahun, bahkan rumput liar yang ditempatkan di dalamnya akan mendapatkan kesadaran, apalagi mayat yang aneh. Orang tua yang sakit-sakitan itu berspekulasi bahwa tubuh guru Tao Yuan ini menyerap cahaya bulan dan ki leluhur Qinling. Itu dipelihara oleh Gua Naga dan telah lama menjadi daging abadi dengan esensi yang memperpanjang hidup. Di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Di mana ada yang, di situ ada yin. Di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Ini jelas merupakan mayat kuno, tetapi dipelihara oleh matahari, bulan, dan Gua Naga. Ini memiliki rahasia keabadian. Paragon berbudi luhur telah menebak bahwa guru Tao Yuan generasi ketiga telah membentuk pil ilahi di dalam tubuhnya. Sama seperti bulan yang menyimpan sedikit yang, ia menyerap esensi matahari dan bulan dan memadatkan pil yang. Setelah berkultivasi selama 70.000 tahun, hanya langit yang tahu betapa kuatnya efeknya. Beberapa orang bijak kuno berspekulasi bahwa itu adalah pil abadi yang mudah diserap oleh tubuh manusia. Ini adalah obat yang sangat langka dan abadi yang tidak memiliki nilai. Itu adalah masalah kecil untuk meregenerasi daging dan tulang dari kematian. Keuntungan yang lebih besar adalah bahwa ia memiliki kesempatan untuk membuktikan dao seseorang. Setelah memahami semua ini, Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Dia awalnya membenci makhluk humanoid berambut merah karena itu melambangkan ketidakberuntungan, tetapi sekarang tampaknya itu berisi harta abadi tertinggi. Gua Naga Qinling memang sebanding dengan kolam transformasi naga. Ada harta karun langka di sini. Mendapatkannya bisa membuktikan dao seseorang. Sepertinya pepatah itu benar. Secara khusus, gua tempat guru Tao Yuan generasi ketiga dimakamkan pasti akan mengikuti metode pengamatan topografi dari kitab sumber surga. Jika seseorang menganalisanya secara rinci, mereka pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Orang tua yang sakit-sakitan itu berkata, ada seekor naga besar yang tersembunyi di pegunungan Qinling, jadi tentu saja, ada juga sumsum dewa kelas fantasi. Jika tidak di kolam transformasi abadi, maka itu ada di Gua Naga. Ini adalah informasi mengejutkan lainnya. Sumsum berharga yang dihasilkan oleh naga besar kuno jelas merupakan benda ilahi tingkat atas. Jika itu berubah menjadi makhluk hidup, itu akan sebanding dengan obat ilahi yang abadi. Selalu ada legenda di dunia yang mengklaim bahwa sumsum dewa tingkat fantasi benar-benar ada dan memiliki kehidupannya sendiri. Kemungkinan besar itu sangat kuat, tapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Aku punya firasat sesuatu yang luar biasa akan muncul di pegunungan Qinling kali ini. Mungkin fantasi Dragon Marrow saja sudah cukup untuk membuat 5 wilayah mendidih, gumam Ye Fan dalam hati. Namun, lelaki tua yang sakit-sakitan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa tidak. Saya khawatir akan ada kekacauan besar.
Setelah bertahun-tahun, tidak akan mengherankan jika sumsum naga kelas fantasi berubah menjadi roh ilahi. Apa? Roh ilahi kuno yang bisa bersaing dengan Kaisar Agung? Ye Fan terkejut. Jika hal seperti itu benar-benar ada, maka tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua akan mati. Li Heishui juga ada di sini. Di kejauhan, Ye Fan melihat Li Heishui, Jiang Huairen, Liu Kou, dan Wu Zongtian. Kekuatan mereka telah meningkat dengan selisih yang besar. Terakhir kali, Li Heishui dipermalukan. Meskipun Ye Fan membalasnya dan membunuh semua orang itu, dia masih trauma dan berkultivasi dengan sekuat tenaga selama lebih dari 2 tahun. Ye Fan memberikan semua papan peti mati pohon pencerahan kepada Pang Bo dan memintanya untuk memberikannya kepada Li Heishui. Seperti yang diharapkan, itu memainkan peran besar. Di pegunungan Qinling, ada gunung-gunung yang menjulang tinggi dan pohon-pohon kuno. Banyak pohon purba yang setinggi gunung dan tumbuh subur. Ini adalah tanah kuno yang penuh dengan vitalitas. Radius 1 juta mil hanyalah area kecil untuk dataran tengah, tetapi pada kenyataannya, itu tidak terbatas. Itu berkali-kali lebih besar dari bumi di sisi lain langit berbintang. Ini terlalu luas. Naga kuno ini bersembunyi di bawah tanah. Tidak mungkin menemukannya. Ye Fan akhirnya mengerti seberapa besar jarak antara dia dan guru Tao Yuan. Yang terakhir bisa menyegel gua kuno naga sejati, tapi dia bahkan tidak bisa menemukan pintunya. Pohon-pohon kuno bergoyang tertiup angin. Ada sebuah danau besar di depan mereka. Ombaknya jernih dan ombak birunya tak terbatas. Hal itu memberi orang perasaan luas dan agung. Ada seorang pria berusia 20-an di samping danau. Dia tampak agung dan kuat, tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Rambutnya acak-acakan, dan dia berdiri di sana seperti fosil. Waktu membuat orang menjadi tua, dan teman-teman lama terkubur di tanah kuning. Bahkan putra surga yang sombong pun tidak dapat menghentikannya, tetapi dia berhasil menghindarinya dan datang ke dunia ini. Orang tua yang sakit-sakitan itu berkata pada dirinya sendiri. Saat ini, mereka berdiri di atas pegunungan. Mereka masih belasan mil jauhnya dari danau, jadi mereka tidak khawatir ketahuan. Kamu sedang membicarakan tentang dia. Ye Fan terkejut. Kaisar Pusat, pahlawan satu generasi, Xiang Yufei. Pada usia 19 tahun, dia menekan semua pahlawan dunia dan merupakan kaisar termuda di dataran tengah. Pria tua yang sakit-sakitan itu menghela napas. Ye Fan terkejut. Apa latar belakang orang tua yang sakit-sakitan ini? Nada bicara ini agak aneh. Berapa umurnya? Siapakah Kaisar Pusat? Dia adalah pahlawan dari 9.000 tahun yang lalu. Meskipun dia telah hidup kembali di masa sekarang, dia tidak melihat banyak orang. Bagaimana mungkin orang tua yang sakit-sakitan itu berbicara seperti ini? Kamu terlalu banyak berpikir. Siapa di dunia ini yang bisa hidup 9.000 tahun? Orang tua yang sakit-sakitan itu tertawa tanpa sadar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah melihat catatan hidupnya, jadi saya hanya sedikit emosional. Kamu benar-benar membuatku takut. Saat itu, dataran tengah adalah tanah para pahlawan, dan ada beberapa orang yang luar biasa. Sayangnya, selain Xiang Yufei, yang dibekukan oleh Qixi Manor, yang lainnya telah kembali menjadi debu. Ada seseorang yang bisa dibandingkan dengan Xiang Yufei. Ye Fan terkejut. Kemunculan orang yang luar biasa seperti itu sudah cukup untuk dicatat dalam buku-buku kuno. Ada satu lagi yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Sayangnya, jika seseorang terus berjalan di jalan ini dan tidak pernah menoleh ke belakang, dia tidak bisa menahan perjalanan waktu. Pria tua yang sakit-sakitan itu menghela napas. Siapa orang itu? Ye Fan bertanya. Gai Jiuyu. Orang tua yang sakit-sakitan itu hanya mengeluarkan 3 kata ini. Jejak kesepian muncul di wajahnya, tapi menghilang dalam sekejap. Itu dia. Ye Fan segera teringat. Ini adalah sosok luar biasa yang tak tertandingi. King Tirk baru saja meninggal 2000 tahun yang lalu, dan daunnya belum menghilang. Dunia ini tidak bisa melahirkan seorang kaisar agung. Gai Jiuyu menghela nafas dan pergi ke padang gurun timur di tahun-tahun terakhirnya, akhirnya terkubur di dalam tanah. Dan sekarang, seorang Xia Jiuyu muncul di padang pasir timur, seorang gadis kecil yang keras kepala dan kuat yang memperoleh warisan Gai Jiuyu. Begitu lagu surgawi Jiuyu dimainkan, itu bisa mengguncang 9 surga. King Tirk benar-benar terlalu kuat. Dia membuktikan daunnya di era pasca kuno dan melangkah ke jalan lain untuk generasi selanjutnya. Namun, itu juga karena dia terlalu kuat sehingga daunnya tidak bisa hilang bahkan setelah 10.000 tahun. Sulit bagi orang lain untuk menjadi kaisar agung. Ye Fan mengangguk setuju.
Dari semua hal yang telah dia lakukan, Demonic Tirk ini begitu kuat sehingga bahkan orang-orang di sekitarnya tidak bisa memandangnya. Alam seperti apa yang telah dia capai. Air mengalir jauh, dan ombak menghanyutkan para pahlawan. Gunung-gunung masih hijau, dan matahari telah terbenam beberapa kali. Orang tua yang sakit-sakitan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Gai Zhouyu sangat luar biasa. Dia berjalan sampai akhir dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dia tidak menerima niat baik dari Kishimanor dan akhirnya dikalahkan. Namun, tidak memalukan untuk dikalahkan oleh King Tirk yang sudah mati. Menekan maju dengan tekad yang gigih. Ini pasti orang hebat dengan karakter pantang menyerah. Ye Fan menghela nafas. Di depan, penguasa pusat berdiri di depan danau. Dia tidak bergerak sama sekali seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya. Dia diam-diam menatap danau seperti pohon mati. Setelah sekian lama, itu masih sama. Ye Fan tercengang dan bertanya, apa yang dia lakukan di sana? Orang tua yang sakit-sakitan itu merenung dan berkata, di masa lalu, Xiang Yufei meninggal muda. Dia bahkan belum berusia 20 tahun. Seorang gadis mati untuknya dan melompat ke danau untuk bunuh diri. Ah! Dengan raungan keras, sosok Xiang Yufei menghilang dalam sekejap. Kecepatannya tak terbayangkan. 9.000 tahun telah berlalu. Bahkan jika dia memetik obat ilahi abadi, itu tidak akan berguna. Dia hanya bisa meratapi kematian gadis yang dia cintai. Pria tua yang sakit-sakitan itu menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, karakter seperti itu memiliki masa lalu yang tidak diketahui dan memiliki ceritanya sendiri. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia berjalan dengan pria tua yang sakit-sakitan dan melihat banyak teman lama di sepanjang jalan. Pada akhirnya, dia pergi sendirian dan berjalan keluar dari gunung besar itu. Dia ingin mengumpulkan beberapa bahan yang hanya bisa digunakan oleh guru Tao Yuan sebagai persiapan untuk menjelajahi Gua Naga Kuno. Tembok kota berbintik-bintik dan terukir dengan jejak waktu. Orang-orang datang dan pergi di kota ini tanpa henti. Kota itu sangat makmur. Ada banyak rakyat jelata, tetapi ada juga banyak pembudidaya. Para pemain sulap, penjual obat, dan semua jenis makanan ringan berdering satu demi satu. Itu ramai dengan aktivitas dan ramai dengan aktivitas. Suasana dunia fana tidak terbatas. Ye Fan menghabiskan 5-6 hari dan menghabiskan banyak sumber energi. Dia mengunjungi banyak rumah lelang dan hanya mendapatkan sedikit Divine Origin Stone Skin. Itu tidak cukup sama sekali. Gua Naga Kuno berisi sumsum ilahi ilusi dan menguburkan guru Tao Yuan generasi ketiga. Hanya surga yang tahu hal-hal aneh seperti apa yang ada di dalamnya. Dia membutuhkan semua jenis bahan dan harus menggunakan 6 segel untuk memurnikannya. Pada hari ketujuh, Ye Fan berjalan menuju Paviliun Tiandu yang terkenal di kota Qin. Itu adalah rumah harta karun super dengan total 9 lantai. Semua jenis barang langka dan berharga dijual. Bahkan dari kejauhan, dia bisa mendengar suara perdebatan. Di depan Paviliun Tiandu yang megah, ada dua kelompok orang yang saling berhadapan. Ye Fan terkejut. Ada banyak teman lama di depan Paviliun Tiandu. Situasinya sedikit tegang. Salah satunya adalah kelompok Li Heishui, termasuk Pang Bo. Sisi lain dipimpin oleh seorang pemuda. Dia adalah adik laki-laki Wang Teng, monster kecil yang sudah berusia 11 tahun. Dia sangat mendominasi. Dia berdiri di udara dan menatap Jiang Huairen dan Liu Kou. Di sampingnya, ada lebih dari 10 pria dan wanita. Mereka semua sangat kuat. Mereka semua adalah orang suci dan orang suci di alam rahasia transformasi naga. Salah satu wanita mengejek kelompok Li Heishui dan mencoba memprovokasi kelompok Wang Chong untuk menyerang. Apakah Sekte Yin yang akan mengganti pendeta suci untuk ketiga kalinya? Pang Bo berkata tanpa ampun. Pria lain melirik mereka dengan jijik dan berkata, tidak ada gunanya mengekspos kita seperti ini. Jika kita benar-benar bertarung, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Orang suci Yin Yang, kau harus berhati-hati dengan kata-katamu. Kamu harus belajar dari kesalahanmu. Yin Yang Sein mencibir dan berkata, apakah Anda berbicara tentang saintes itu? Dia telah bersembunyi selama lebih dari 2 tahun dan bahkan tidak berani keluar. Sangat disayangkan bahwa kita memiliki begitu banyak ahli yang ingin mengambil nyawanya tetapi tidak tahu di mana dia berada. Sekte Yin yang telah memilih orang suci yang lain. Tidakkah kalian merasa terganggu? Saya rasa tidak perlu ada sama sekali. Ye Fan tersenyum dan berjalan mendekat dari jauh.